Ya. Assalamualaikum semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini, saya Sandro Kevin dengan NIM 20050404008 akan menjelaskan tentang kejahatan darat. Sebelum masuk ke dalam kejahatan darat, kita harus tahu sendiri nih pengertian kejahatan. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut dengan misdrijven, yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, atau delik bagian lainnya adalah pelanggaran. Ada beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut. Menurut Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok satu dari hukum pidana. Kedua, Paul Mudigdo Moeliano, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan. Selanjutnya yang ketiga, Paul Mundigo Moeliono, Richard Oine, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh pelaku yang berwenang dalam masyarakat, yang terorganisasi secara politik atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dan dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian kejahatan yang dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Selanjutnya, pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupaya kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Selanjutnya, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Menurut seorang filsuf bernama Cicero, mengatakan ubi societas ibius ibi crime, yang berarti adalah masyarakat. Ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi, dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang, apalagi perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang kejahatan. Batasnya kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam secara yuridis formal. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang menentang dengan moral kemanusiaan atau yang disebut dengan immoral. Merugikan masyarakat asosial, sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP jelas tercantum. Kejahatan adalah semua perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP. Ringkasnya secara yuridis, formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dijauhi. Penjahat karena faktor sosial itu biasanya ada yang pertama, penjahat kebiasaan, penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik. Habis itu penjahatan kebetulan, setelah itu penjahatan berdasarkan kelompok. Selig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian perilaku atau dasar konstitusi jiwani atau psikis pelakunya. Yang pertama adalah penjahat didorong oleh sentimen-sentimen yang sangat kuat dan pemikiran yang naif primitif, misalnya membunuh anak dan istri karena membayangkan. Selanjutnya yang kedua itu adalah penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan yang kuat, baiknya fanatik kanan atau golongan agama, maupun yang fanatik kiri atau yang disebut dengan golongan sosialis dan komunis, misalnya gerakan jihad. Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam yang pertama, kejahatan ekonomi, yang kedua, kejahatan politik dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yang ketiga adalah kejahatan kesusilaan. Yang keempat adalah kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda. Masuk ke dalam jenis kejahatan. Bentuk-bentuk perilaku kejahatan menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, rampok dan gangsterisme yang sering melakukan operasinya bersama-sama dengan organisasi legal. Selanjutnya penipuan, selanjutnya pencurian dan pelanggaran. Kemudian menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam satu, menggunakan alat bantu, senjata, senapan, bahan-bahan kimia, dan racun, instrumen kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka atau bujuk, rayu, dan tipu daya. Selanjutnya masuk ketiga yaitu adalah residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang keluar masuk penjara. Selanjutnya adalah penjahat-penjahat berdarah dingin yang melakukan tindak kejahatan
dengan pertimbangan dan persiapan yang matang. Selanjutnya yang kelima, penjahatan atau situasional. Masuk ke dalam teori-teori kriminologi tentang kejahatan darat. Yang A, teori kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan terdapat titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu yang pertama adalah macroteoritis yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktural sosial dan dampaknya yang menitik beratkan pada rates of crime atau epidemiologi kejahatan dan dari atas pelaku kejahatan. Selanjutnya yang kedua adalah mikroteoritis, menjelaskan tentang mengapa seorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan, atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang yang tertentu tidak melakukan kejahatan, yang tidak menitik beratkan pada pendekatan fisiologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh adalah teori kontrol dan social learning theory. Masuk ke dalam aliran kriminologi klasik. Aliran pemikiran ini mendasarkan pandangan bahwa intelijensia dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kelompok. Inteleksia membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya. Pemimpin penguasa dari nasibnya memimpin dari jiwanya. Makhluk yang mampu memahami jiwa dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik, seperti di dalam filsafat, psikologi, politik, hukum, dan ekonomi. Di dalam konsep tersebut, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sebagai suatu masyarakat di dalamnya. Kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang. Selanjutnya masuk ke dalam aliran kriminologi positif. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baiknya yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan inteligensi, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkatnya biologis dan situasi kulturalnya. Masuk ke dalam teori kriminologi tentang sebab-sebab kejahatan. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik atau biologi kriminal, usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku mereka. Berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dan akal yang berdasarkan pada preposisi dasar, yaitu bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang di dalam dan bentuk dari otaknya. Selanjutnya, akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Masuk ke dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal. Menurut Gene Cassebaron, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawami, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Setua-tuanya peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control. Menurut Roslan Saleh, dikutip oleh Mulyadi dan Barda Nawawi, 3 alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya sebagai berikut. Yang pertama itu perlunya tindak hukum pidana tidak terletak pada persoalan dan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu. Menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai-nilai batas kebebasan pribadi masing-masing. Masuk yang kedua, ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan di samping itu harus ada suatu reaksi dan pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Masuk yang ketiga, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Menurut rri.co.id, kejahatan darat sering terjadi. Aksi kriminalitas di ibu kota provinsi Kepulauan Riau saat ini beranjak terjadi.
Salah satunya adalah pencurian motor atau yang disebut dengan curanmor, yang hampir setiap hari terjadi di kota Tanjung Pinang. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakasat, Reskrim Polresta Kota Tanjung Pinang, menurut Ibtu B. Taufiq Dejong. Dalam dialognya di Lintas Tanjung Pinang Pagi, kasus kriminalitas yang menonjol di kota Tanjung Pinang adalah kasus pencurian motor, penipuan online, kekerasan terhadap anak, dan pekerja imigran. Dari beberapa hasil kasus, kriminalitas curanmor telah terungkap pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Untuk itu, pihak yang masih mengkaji lebih dalam motif anak tersebut melakukan tindak pidana dan ancamannya cukup berat. Rata-rata anak putus sekolah dan karena masalah ekonomi. Mereka melakukan hal tersebut atas penjualan barang curiannya untuk keperluan pribadi, sehingga setelah ditelusuri orang tua mereka tidak tahu dengan tindakan anak-anaknya. Mereka hasilnya menikmati sendiri untuk jajan game dan sebagainya. Ditambahkan juga tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dilakukan oleh perorangan, tidak dilakukan secara berkelompok atau sindikat. Dari Tanjung Pinang rata-rata perorangannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.